Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidu Cahyendra Putra, Program Studi Pendidikan Olahraga Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Masyarakat. Saya di sini akan menyampaikan hasil observasi saya di SMA 1 Pringgasela. Poin pertama yaitu visi dan misi sekolah. Visi dan misi sekolah SMA 1 Pringgasela, visinya itu mewujud manusia beriman, bertakwa, cerdas, terampil, dan prestasi. Sedangkan misinya itu ada 4, yaitu 1. Meningkatkan pemahaman dan aplikasi ilmu agama baik melalui pengkajian pada kegiatan imtak dan pembiasaan beribadah kepada Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan melalui bimbingan belajar yang lebih komprehensif baik pada jam pelajaran ataupun di luar jam pelajaran. Yang keempat, meningkatkan prestasi siswa melalui lomba-lomba ilmu, pengetahuan dan teknologi baik yang berskala provinsi, nasional dan internasional seperti IMO, IPHO, IBO, ICHO, dan KIR, serta lomba-lomba ekstrakurikuler. Poin kedua yaitu struktur organisasi SMA 1 Pringgasela. Yang terdapat yang pertama kepala sekolah, yang kedua wakasek kurikulum, yang ketiga wakasek kesiswaan, yang keempat wakasek sarana dan prasarana, yang kelima guru mata pelajaran, yang keenam wali kelas, yang ketujuh guru bimbingan konseling, yang kedelapan kepala tata usaha, dan di mana kepala sekolah berperan penting dalam menjalankan semua yang ada di sekolah. Kepala sekolah memberi arahan kepada staf dan guru. Poin ketiga yaitu kultur sekolah. Apakah kegiatan 3S Sapa Senyum Salam dilaksanakan di sekolah? Ya, selalu menerapkan kegiatan 3S Sapa Senyum Salam. Akan tetapi sejak adanya pandemi COVID-19, kegiatan berjabat tangan atau bersalaman tidak dijalankan agar mematuhi 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Yang kedua, apakah sekolah termasuk siswa memiliki prestasi akademik? Bagaimana strategi sekolah dalam mencapai prestasi tersebut? Setiap minggu, sekolah tetap memberikan tugas-tugas dan latihan-latihan kepada siswa guna meningkatkan prestasi akademik dan mengimplementasikan latihannya ketika mendekati hari perlombaan-perlombaan yang diikuti. Yang ketiga, apakah sekolah memiliki prestasi non-akademik? Selain prestasi akademik, sekolah ini juga mempunyai prestasi non-akademik seperti drum band, pramuka, basket, voli, dan sebagainya. Yang keempat, bagaimana karakteristik siswa secara umum, sosial, ekonomi, dan akademik. Sejak pandemi otomatis, ekonomi tidak lancar dan pihak sekolah pun tidak bisa menaikkan iuran SPP dikarenakan dalam pandemi ini siswa dengan guru juga belajar online sebelum diperbolehkan masuk sekolah oleh pemerintah. Yang kelima, bagaimana peraturan penggunaan seragam sekolah? Peraturan penggunaan seragam dihimbau dan dilaksanakan dengan sangat baik dan rapi. Begitupun terhadap jadwal penggunaan seragam tersebut, seperti Senin Selasa putih abu, Rabu Kamis seragam khas, Jumat Sabtu pramuka, dan apabila ada himbauan untuk penggunaan pakaian adat, maka siswa maupun guru wajib menggunakan pakaian adat. Yang keenam, apakah proses pembelajaran sesuai dengan protokol COVID-19 di era tatanan baru? Proses pembelajaran di sekolah ini menyesuaikan dengan protokol COVID-19 maupun di era tatanan baru. Nantinya, sekolah sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan protokol kesehatan seperti memakai masker, menghindari salaman, dan sementara ini duduk dengan menjaga jarak. Tetapi karena belum sepenuhnya siswa dapat masuk sekolah untuk mengikuti proses pembelajaran, setiap kelas tetap masuk full, hanya saja kelasnya dibedakan. Yang ketujuh, bagaimana pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran, administrasi, dan komunikasi. Dalam pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran sudah diberikan setiap guru untuk membawa LCD dalam mengajar di setiap kelas.
Materi-materi dijelaskan melalui LCD. Sekolah juga menggunakan YouTube dalam menjelaskan materi dan menyuruh siswa untuk membukanya. Yang kedelapan, bagaimana hubungan sekolah dengan orang tua, siswa, dan komite sekolah? Sangat baik, karena apapun permasalahan yang ada di sekolah selalu diinformasikan kepada orang tua siswa supaya mereka juga tahu kesalahan siswa seperti apa saja kelakuan anak-anak mereka di sekolah tersebut. Yang kesembilan, identifikasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa adalah khusus yang cowok, mengeluarkan baju, merokok di dalam kelas, melawan guru, bolos sekolah, membawa HP, tidak membuang sampah pada tempatnya, adanya dari siswa yang berlaku kurang sopan terhadap guru, tidak menghormati guru, dan sengaja terlambat masuk kelas. Yang ke-10, permasalahan akademik pembelajaran. Tidak ada permasalahan akademik yang terlalu serius dalam pembelajaran yang dilakukan oleh siswa, tetapi terkadang berawalnya dari guru yang terlambat masuk, lalu siswa yang sudah bosan menunggu guru masuk malah keluar keluyuran dan berbelanja. Itulah membuat kemalasan dalam belajar di kelas. Yang ke-11, permasalahan non-akademik. Permasalahan non-akademik yang dialami siswa itu seperti kurang berminatnya dengan profesi, kadang juga sering berpikir salah dalam mengambil jurusan yang seharusnya IPA malah mengambil IPS, dan itu membuat rasa penyesalan saat dalam diri sendiri sehingga membuat sedikit malas. Dan poin keempat yaitu kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kokurikuler mungkin saat ini tidak bisa dilakukan karena adanya pandemi COVID-19. Ekstrakurikuler, tidak semua ekstrakurikuler berjalan di masa pandemi ini, hanyalah drum band dan dia lakukan pada hari Jumat sore. Dan poin kelima yaitu peraturan dan tata tertib sekolah SMA 1 Pringgasela. Yang pertama, peserta didik yang hadir setelah pukul 7 WITA dinyatakan terlambat masuk sekolah. Yang kedua, membawa kendaraan masuk ke dalam lingkungan sekolah dianggap tidak dilengkapi SIM. Masuk atau keluar sekolah dengan cara melompat atau menerobos pagar dan masuk atau keluar kelas lewat jendela. Keempat, tidak masuk tanpa keterangan dikarenakan orang tua tidak secara langsung datang ke sekolah membawa surat izin sekolah yang bersangkutan. Yang kelima, masuk sekolah tanpa surat keterangan dari orang tua jika hari sebelumnya tidak hadir tanpa keterangan. Yang keenam, pembuatan surat oleh siswa lain atau palsu untuk temannya yang tidak masuk. Yang ketujuh, membuat kegaduhan, keramaian, dan bertindak melanggar normatif saat imsak atau sholat berjamaah. Yang kedelapan, menciptakan dan atau melakukan kegaduhan, keributan, keonaran sehingga mengganggu kegiatan belajar mengajar atau KBM. Yang kesembilan, tidur di dalam kelas pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Yang ke-10, berlaku tidak sopan atau menghina atau membangkang, melawan, menyakiti, melecehkan, mengancam kepala sekolah, guru, dan karyawan. Yang ke-11, komisaris yang tidak melaksanakan tugasnya, kelas kotor saat jam pelajaran sudah dimulai, dan siswa yang mengotorinya kelasnya dengan jenis sampah apapun. Nomor 12, melakukan perusakan, mengotori, mencoret, mengambil, memetik barang milik sekolah atau memilik orang lain baik sengaja maupun tidak sengaja. 13, melakukan perkelahian, penendangan atau penamparan atau pukulan baik secara perorangan maupun kelompok terhadap sesama peserta didik atau seorang lain baik serta langsung maupun dengan menggunakan benda. 14, membawa atau menyimpan atau menggunakan senjata tajam atau tumpul di lingkungan sekolah. 15, terbukti secara hukum melakukan tindak kriminal. 16, membawa atau menyimpan
mengkonsumsi atau mengedarkan minuman keras atau narkoba atau zat adiktif lainnya. 17. Mengalami gagal tidak naik kelas 2 kali berturut-turut di kelas. 18. Membawa makanan, minuman, serta makanan dan minuman di ruang kelas. 19. Memakai pakaian seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah, termasuk pakaian olahraga dan pemakaian muslim, serta atribut upacara. 20. Pemakaian sandal atau sepatu yang dipakai tidak semestinya di lingkungan sekolah mulai jam pertama sampai dengan jam terakhir. 21. Membawa dan atau menyimpan dan atau menghisap rokok di lingkungan sekolah. Dan poin ke-6 yaitu kegiatan seremonial formal. Jenis kegiatan seremonial formal di sekolah ya seperti apel upacara bendera, memperingati Hari Guru Nasional. Pada saat apel upacara bendera, siswa-siswi serentak menggunakan baju putih abu, dan pada saat memperingati Hari Guru Nasional, siswa serentak menggunakan baju batik dan celana kain hitam. Dan poin ke-7 yaitu praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Jenis pembiasaan dan kebiasaan positif di SMA 1 Pringgasela. Pembiasaannya itu yaitu yang pertama sapa, yang kedua senyum, yang ketiga salam, yang keempat membaca buku, yang kelima belajar. Sedangkan kebiasaannya itu yang pertama membuang sampah pada tempatnya, yang kedua menjaga kebersihan kelas, yang ketiga bersih-bersih di sekitar sekolah, yang keempat mengucapkan salam dan menjawab salam, yang kelima meminta maaf, yang keenam berterima kasih. Nah, sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.